ke suatu jurnal, para editor dan pengurus lain akan mempertimbangkan apakah artikel Bapak Ibu itu layak untuk diteruskan ke para reviewer. Ya, jadi dan tiap jurnal, editor di tiap jurnal mempunyai alasan yang berbeda untuk menentukan apakah artikel itu akan diterima atau tidak. Ya, mungkin memang di beberapa kasus atau mungkin saya juga mengalami sendiri ini kok artikel saya ini sudah sepertinya mirip dengan artikel lain yang sudah dipublish di jurnal tersebut, tapi kok punya saya tidak diterima ya. Jadi ini memang banyak alasannya. Jadi tapi kemudian ada beberapa poin yang secara umum menjadi faktor penentu. Ya, jadi dari desk evaluation ini apakah artikel Bapak Ibu ini akan diterima atau tidak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mencari di Google sebenarnya sudah banyak poin-poin penting dan tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Intan kenapa artikel kita ini ditolak atau mungkin kurang sesuai atau belum pas atau masih perlu banyak perbaikan untuk publikasi di suatu jurnal. Nah, ini poin-poin, ada beberapa poin nanti yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan ini adalah contoh faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para editor di jurnal-jurnal kami di Sekolah Pascasarjana UNY. Jadi di Pascasarjana UNY kami punya 4 jurnal, 3 yang sudah Sinta 2 dan 1 Sinta 3. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang masih berusaha untuk submit artikelnya di jurnal yang terakreditasi Sinta, ini juga menjadi poin-poin penting untuk dipertimbangkan. Nah, poin pertama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Intan, oleh Prof. Slamet tadi di pembukaan awal. Skop jurnal ini menjadi poin yang sangat penting nih Bapak Ibu. Jadi saya sendiri pernah ditolak oleh suatu jurnal karena aim dan skopnya itu tidak masuk ke jurnal tersebut. Jadi meskipun suatu jurnal itu judulnya mengcover topik yang sangat luas, kita harus cek lagi ke bagian aim and scope apakah artikel kita itu masuk ke dalam scope jurnal tersebut. Ya, jadi satu ceritanya itu karena bidang saya di biologi, ada suatu jurnal itu yang di di nama jurnalnya itu ya ada kata biologi gitu ya. Jadi pikiran saya oke lah ini masuk lah karena skopnya biologi, tapi ternyata di aim dan unscope jurnal tersebut itu lebih spesifik. Jadi dia minta skop dia itu hanya di lingkup biodiversitas. Jadi artikel saya langsung di reject gitu ya, karena tidak masuk ke skop jurnal tersebut. Ya, jadi ini begitu editornya melihat dari judul atau abstrak Bapak Ibu kalau tidak masuk ke skop itu langsung ditolak, tidak akan diteruskan ke viewer. Poin yang kedua, Bapak Ibu harus cermat mengamati author guidelines yang ada di website jurnal tujuan Bapak Ibu. Memang kadang rinciannya banyak nih Bapak Ibu. Ada template-nya, tata cara submit dan seterusnya. Tapi ini memang sangat penting untuk dicek dulu dan recheck kembali karena ada beberapa jurnal yang begitu mereka melihat artikel yang disubmit tidak sesuai template langsung di reject ya. Tidak akan melihat isinya, tidak akan melihat judulnya, begitu template-nya tidak sesuai itu langsung di reject. Apalagi ini untuk jurnal yang memang sudah laris gitu ya. Jadi banyak sekali artikel yang masuk. Jadi untuk memilah-milah artikel-artikel yang masuk dan supaya tidak ada antrian yang terlalu panjang, template ini menjadi satu poin yang sangat penting. Kemudian
ada penulisan referensi. Ini juga ada jurnal yang mengecek apakah Bapak Ibu sudah sesuai dengan permintaan mereka menggunakan Mendeley atau Reference Management Software seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Intan. Jadi ini tidak hanya memudahkan Bapak Ibu dalam penulisan artikel, tapi juga untuk um, editornya itu mengecek kalau referensi yang digunakan itu sudah sesuai di dalam badan artikel dan di dalam daftar pustaka. Nah, untuk ngecek author guidelines, biasanya selain ngecek di sebagainya, kita juga bisa lihat-lihat artikel-artikel lain yang sudah diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi di bagian archive jurnal, Bapak Ibu bisa buka, kemudian melihat artikel-artikel yang lain. Ya, jadi ngecek template-nya, kemudian reference manajemennya seperti apa, daftar pustaka, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah judul artikel. Jadi tadi sudah dicek scope-nya, kemudian dicek template-nya, kemudian nanti editor itu akan melihat judulnya dulu ya. Jadi ini adalah jendela kecil ke dalam tulisan artikel. Jadi selain abstrak yang istilah jendela ke keseluruhan, judul ini juga menjadi sangat penting. Jadi akan menjadi pertimbangan bagi para editor, judul seperti ini sudah sering muncul belum topik seperti ini. Atau mungkin kadang topiknya sudah sering ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa membuat judul yang menarik, itu menjadi pertimbangan untuk artikel Bapak Ibu diterima, kemudian diteruskan kepada para reviewer. Dari judul juga akan terlihat apakah penelitian Bapak Ibu ini terbaru atau ada tidaknya novelty. Ini juga bisa terlihat dari judul artikel Bapak Ibu. Jadi kalau saya sendiri biasanya judul itu saya buat belakangan ya. Jadi saya bikin isinya dulu, abstrak, kemudian judulnya itu masih di otak-atik di akhir gitu supaya kelihatan lebih menarik gitu. Kemudian novelty tadi atau impact penelitian, ya kalau memang menarik dari luarnya, dari judulnya, tentu di abstraknya nanti akan kelihatan orisinalitas atau kebaruan atau novelty penelitian kita ya Bapak Ibu. Jadi apa sih bedanya dengan penelitian yang lain? Jadi mungkin kalau penelitian-penelitian yang ya topiknya mirip-mirip, tapi apa sih bedanya kita dengan mereka? Ya, jadi apakah objek penelitiannya atau metode analisisnya atau yang lain, itu kita harus menunjukkan kebaruan dari hasil penelitian kita. Kemudian untuk metodologi ini memang di desk evaluation mungkin tidak sedalam reviewer yang akan melihat, tapi tetap dilihat sekilas oleh editor, kesesuaian antara pendahuluan, metodologi, kemudian nanti di kesimpulan juga akan dilihat. Jadi akan dilihat adanya benang merah atau tidak. Karena kalau memang benar-benar tidak valid atau tidak dapat diandalkan metodenya, nanti kasihan reviewernya. Jadi tetap di desk evaluation itu akan dipertimbangkan. Kemudian bagian hasil dan pembahasan ini juga tetap dilihat oleh desk evaluation oleh editor. Jadi editor tetap akan membaca meskipun tidak sedalam para reviewer ini Bapak Ibu. Apakah artikel tersebut komprehensif atau hanya observasi, kemudian datanya yang dipaparkan itu seperti apa, analisisnya seperti apa, itu juga akan dicek oleh editor di desk evaluation. Nah, gaya penulisan ini juga menjadi suatu yang penting, baik untuk jurnal yang artikelnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
Jadi memang menulis dengan baik itu perlu berlatih, ya, Bapak Ibu. Atau kalau misalnya kita masih ragu-ragu, saya biasanya kembali lagi melihat ke artikel-artikel lain yang sudah dipublish oleh jurnal tujuan kita. Jadi kita melihat gaya bahasanya itu seperti apa. Apakah apa namanya sangat kan ada bahasa yang dia strictly ilmiah, maksudnya ya ilmiah sih. Maksudnya gaya bahasanya itu akan berbeda antar jurnal yang berbeda. Apalagi antara jurnal yang Scopus, kemudian jurnal yang terakreditasi Sinta, maupun antar apa level Scopus, level Sinta itu akan lain-lain. Jadi nanti kalau saya sendiri pasti akan melihat artikel-artikel lain yang sudah dipublish oleh jurnal tujuan. Kemudian tingkat similaritas, jadi cek plagiarisme, ini juga akan dicek dulu di tingkat desk evaluation. Jadi ini kalau secara umum kita lihat di website-website tertentu itu biasanya toleransinya sekitar 20%. Kalau di kami sendiri ini biasanya kalau di atas 25% tingkat similaritasnya itu langsung di-reject di desk evaluation, jadi tidak akan diteruskan ke reviewer. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu dan harus menyadari kalau karya ini karya sendiri, kemudian tidak multi summit ya untuk artikel yang sama ke beberapa jurnal. Jadi harus bersabar dulu kalau memang satu artikel ini akan dipublish atau disubmit ke satu jurnal, ya kita tunggu dulu. Jangan kita submit ke beberapa jurnal nanti keterima semua, nanti malah bingung ya. Jadi satu-satu saja. Ya, jadi ini memang sangat singkat presentasi saya karena saya tahu Prof. Intan itu sudah sangat lengkap tadi menceritakan cara publikasi yang baik. Untuk desk evaluation, tadi saya hanya merangkum saja apa yang sudah disampaikan. Ya, jadi dari template, judul, kemudian isinya itu pasti juga dilihat oleh editor untuk menentukan apakah artikel Bapak Ibu ini layak untuk diteruskan ke reviewer. Jadi di poin ini recheck sebelum submit artikel kita, adanya inovasi, apa kebaruan artikel Bapak Ibu, kemudian bisa dicek dulu sebelum disubmit ke jurnal tujuan. Kemudian indent scope jurnal kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kemudian format atau template, kualitas penulisan yang bagus, metodologi, kemudian penggunaan bahasa yang baik. Ya. Penggunaan bahasa yang baik itu memang kalau desk evaluation itu kalau merecek itu kalau memang parah ya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki itu masih kami teruskan ke reviewer, kemudian nanti di akhir penulis disarankan untuk memperbaiki gitu. Nih. Nah, poin-poin tadi kami rangkum dari artikel-artikel yang masuk ke 4 jurnal di sekolah